Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agnes Adriana Yaroserai. Saya mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Nabire. Di sini saya akan membuat video. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Sulistiana. Dan dalam tugas ini saya akan menjelaskan riwayat alamiah penyakit COVID-19. Pertama-tama kita akan masuk dalam penjelasan atau pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. COVID-19 atau corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Dan kita akan masuk di definisi riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit secara alamiah tanpa ikut campur tangan medis atau intervensi kesehatan lainnya. Riwayat alamiah penyakit adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Kita akan masuk dalam tahap riwayat alamiah penyakit. Tahap riwayat alamiah penyakit dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Tahap prepatogenesis ada 3 poin. Yang pertama, kondisi host masih normal atau sehat. 2. Sudah ada interaksi antara host dan agen, tetapi agen masih di luar host. Dan yang ketiga, jika interaksi host dan agen environment berubah, maka host jadi lebih rentan atau agen jadi lebih virulen. Jadi agen masuk ke host atau memasuki tahap protogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis. Tahap patogenesis ada 4 poin. Yang pertama, tahap inkubasi. Tahap inkubasi merupakan tenggang waktu antaranya masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh yang peka terhadap penyakit sampai timbulnya gejala penyakit. Yang kedua, tahap dini. Tahap ini mulai dengan munculnya gejala penyakit yang kelihatannya ringan. Tahap ketiga, tahap lanjut. Pada tahap ini penyakit sudah menunjukkan gejala dan kelainan klinik yang jelas sehingga diagnosis sudah relatif mudah ditegakkan. Tahap keempat, tahap akhir, yaitu berakhirnya perjalanan penyakit atau sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karir, penyakit tetap berlangsung secara kronik, berakhir dengan kematian. Di sini kita akan masuk dengan masa inkubasi. Ini adalah saat virus memantapkan dirinya. Virus ini bekerja dengan masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda dan kemudian membajaknya. Virus corona yang secara resmi disebut SARS-CoV-2
dapat menyerang tubuh Anda ketika Anda mengirupnya, atau setelah seseorang batuk di dekat Anda, atau ketika Anda menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus dan kemudian mengusap wajah Anda. Pertama, virus menginfeksi sel-sel yang melapisi tenggorokan, saluran udara, dan paru-paru Anda, lalu mengubahnya menjadi pabrik virus corona yang memuntahkan sejumlah besar virus baru dan terus menginfeksi lebih banyak sel. Pada tahap awal, Anda tidak akan sakit dan beberapa orang mungkin tidak pernah mengalami gejala. Masa inkubasi, waktu antara infeksi dan gejala pertama muncul sangat bervariasi, tetapi rata-rata 5 hari. COVID-19 adalah infeksi ringan untuk 8 dari 10 orang yang terpapar. Gejala utamanya adalah demam dan batuk, nyeri tubuh, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Semuanya mungkin terjadi tetapi tidak selalu. Demam dan umumnya merasa tidak enak badan adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda merespon infeksi. Tubuh Anda telah mengenali virus itu sebagai penyerang yang tidak bersahabat dan memberi isyarat ke seluruh tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dengan melepaskan bahan kimia yang disebut sitokin. Bahan kimia ini menggalang sistem kekebalan tubuh, tetapi juga menyebabkan tubuh nyeri, sakit, dan demam. Batuk akibat virus corona pada mulanya adalah batuk yang kering, dan ini mungkin disebabkan oleh iritasi sel ketika sel itu terinfeksi oleh virus. Beberapa orang akhirnya akan mulai batuk, berdahak, dan deret tebal yang mengandung sel-sel paru-paru mati yang terbunuh oleh virus. Gejala-gejala ini diobati dengan beristirahat, mengkonsumsi banyak cairan dan paracetamol. Anda tidak akan memerlukan perawatan di rumah sakit. Tahap ini berlangsung sekitar 1 minggu. Kebanyakan orang pulih pada titik ini karena sistem kekebalan tubuh telah memerangi virus. Namun beberapa akan menderita penyakit yang lebih serius. Ini adalah informasi terbaik yang kita pahami saat ini mengenal tahap ini. Namun ada penelitian yang menunjukkan penyakit ini dapat menyebabkan lebih banyak gejala seperti pilek. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Sinyal-sinyal kimiawi itu tersebar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan peradangan, tetapi keadaan ini perlu diseimbangkan. Terlalu banyak peradangan dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Virus ini memicu ketidakseimbangan dalam respon kekebalan tubuh. Ada terlalu banyak peradangan. Bagaimana virus ini itu melakukan ini kami tidak tahu. Peradangan paru-paru disebut pneumonia. Jika Anda mencermati alur pernapasan di paru-paru, terdapat kantong-kantong udara berukuran kecil. Disinilah oksigen bergerak ke dalam udara dan karbon dioksida bergerak keluar. Tetapi dalam kasus pneumonia, kantong-kantong kecil mulai terisi dengan air dan pada akhirnya dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Beberapa orang membutuhkan ventilator untuk membantu mereka bernafas. Tahap ini diperkirakan terjadi pada sekitar 14% orang berdasarkan data dari Cina. Tahap akhir risiko tergantung usia. Orang tua dan orang yang punya penyakit lebih besar kemungkinan untuk meninggal dunia akibat virus corona. Perkiraan terakhir dari Imperial College London, tingkat kematian hampir 10 kali lipat bagi orang berusia 80 tahun di atas dan lebih rendah bagi yang berumur di bawah 40. Penasehat medis pemerintahan Inggris atau Profesor Chris Whitty mengatakan meskipun tingkat kematian lebih tinggi bagi orang-orang tua, kebanyakan orang tua hanya akan punya gejala ringan sampai sedang. Ia juga mengingatkan bahwa infeksi ini tidak bisa dianggap remeh bagi orang muda. Sembari menyebutkan bahwa banyak orang muda yang terinfeksi dan harus dirawat di unit perawatan intensif. Jadi bukan hanya untuk usia yang mempengaruhi risiko infeksi. Dalam analisis massal untuk lebih dari 44.000 kasus di Cina,
Kematian ditemukan 5 kali lebih banyak pada orang-orang yang mengidap diabetes, tekanan darah tinggi, atau masalah pernafasan. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah atau menunda, mengurangi, membasmi, dan mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Pencegahan virus corona atau COVID-19, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 5. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona. 6. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 6. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan di lingkungan termasuk kebersihan rumah. Oke, sekian dan terima kasih.